Apa itu khilafah? Dapatkah presiden disebut khalifah? Perdebatan mengenai isu khilafah bukanlah hal baru. Beberapa di antaranya adalah pendapat bahwa mendirikan khilafah itu tidak wajib dan Islam tidak memiliki sistem pemerintahan yang baku. Dr. Nadir Shah Hussain pernah memberi catatan menarik. Wajibkah mendirikan khilafah? Tidak wajib. Yang wajib itu adalah memiliki pemimpin. Yang dahulu disebut khalifah, kini bebas saja. Mau disebut ketua RT, kepala suku, presiden, perdana menteri, dan lain-lain. Ada pemelintiran seakan-akan para ulama mewajibkan mendirikan khilafah. Padahal arti kata khilafah dalam teks klasik tidak otomatis bermakna sistem pemerintahan Islam yang dipercayai oleh para pejuang pro-khilafah. Masalah kepemimpinan ini simpel saja. Nabi mengatakan kalau kita pergi bertiga, maka salah satunya harus ditunjuk jadi pemimpin. Tidak ada nas yang qat'i di dalam Al-Quran dan hadis yang mewajibkan mendirikan sistem pemerintahan Islam. Yang disebut khilafah sebagai sistem pemerintahan Islam itu sebenarnya hanyalah kepemimpinan yang penuh dengan keragaman dinamika dan format. Tidak ada format kepemimpinan yang baku. Dengan mempelajari sejarah, kita akan mengetahui bahwa sesungguhnya pernyataan itu berulang dengan pola yang sama meskipun aktornya berbeda. Dalam sebuah konferensi pers pada tanggal 16 Januari tahun 1923 di Izmir, Mustafa Kemal Atatürk mengeluarkan sebuah pernyataan yang mirip-mirip dengan apa yang dinyatakan oleh Nadir Shah Hussain. Kemal berusaha menegasikan khilafah dengan justifikasi dalil-dalil agama. Mengacu kepada syariat dan agama, tidak ada suatu hal yang disebut sebagai khilafah. Sebagaimana yang Anda ketahui, Nabi sendiri telah menyatakan, khilafah setelahku akan berlangsung selama 30 tahun. Ini adalah hadis. Jadi, ketika dikatakan bahwa harus ada seorang khalifah, khilafah harus tetap ada, khilafah harus diselamatkan. Tuntutan-tuntutan semacam ini justru bertentangan dengan hadis-hadis Nabi. Hal yang lain, sebagai contoh, ketika Umar terpilih sebagai khalifah, mereka, para sahabat Nabi, memanggil Umar dengan sebutan Khalifah Rasulullah. Lantas Umar mengatakan, aku tidak memiliki gelar demikian, dan aku tidak bisa. Tidak ada gelar yang demikian. Tidak ada yang namanya khalifah. Kalian adalah kaum beriman, dan aku adalah pemimpin kalian. Juga tatkala Nabi wafat, tidak ada yang berpikiran untuk memilih seorang khalifah. Ini adalah kepemimpinan, pemimpin atau emir. Apa-apa yang selama ini dibentuk dengan nama khilafah sejatinya adalah kepemimpinan, yang berarti hanya sekedar pemerintahan. Jadi harus dikatakan bahwa khilafah berarti pemerintahan. Memang, sebagian pernyataan Kemal seperti hadis khilafah hanya 30 tahun dan tentang Umar bin Khattab yang digelari sebagai pemimpin orang-orang yang beriman atau Amirul Mukminin ada landasannya. Namun, landasan tersebut ia distorsi demikian jauh dari makna aslinya. Kemal mengeksploitasi landasan normatif dan historis tadi untuk menjustifikasi pemisahan Islam dan politik sekaligus menegasikan khilafah sebagai suatu yang tidak ada dalam Islam. Baginya, khilafah hanyalah sinonim dari pemerintahan, yang berarti apapun sistem pemerintahannya maka ia adalah khilafah, terlepas ia menerapkan hukum Islam atau tidak. Adanya perbedaan pendapat ini merupakan dampak atas kaburnya definisi khilafah dan khalifah. Termasuk di dalamnya adalah perdebatan terkait apakah khilafah Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah dapat disebut sebagai khilafah atau bukan. Lalu, dapatkah presiden disebut sebagai khalifah? Dalam khazanah Islam, khalifah merupakan gelar untuk pemimpin kaum muslim seluruh dunia setelah wafatnya Rasulullah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengatakan kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan di bumi ini seorang khalifah." Menurut Al-Qurtubi, ayat ini merupakan hukum asal akan wajibnya mengangkat imam dan khalifah yang didengar dan ditaati. Khalifah ini merupakan istilah khusus untuk menyebut wakil Allah di muka bumi yang ditugaskan untuk menjaga dan menerapkan hukumnya, yang bertujuan untuk mengatur perbuatan manusia dalam segala seginya, ibadah mereka, segala tata cara hidup mereka, juga yang berhubungan dengan negara yang memang merupakan kemestian bagi masyarakat umat manusia. Rasulullah kemudian merinci perihal khalifah dalam beberapa hadis, seperti, "Maka pegang teguhlah sunnahku dan sunnah al-khulafa'ur rasyidin yang diberi petunjuk oleh Allah setelahku. Pegang eratlah sunnah itu dan gigitlah dengan gigi geraham.
Juga dalam hadis, dahulu Bani Israel dipimpin oleh para nabi. Setiap seorang nabi wafat, maka akan digantikan oleh nabi yang lain. Dan sesungguhnya tidak ada nabi lagi setelahku, dan akan ada khulafa yang banyak. Istilah khulafa dalam dua hadis itu adalah bentuk jamak atau plural dari kata khalifah. Seorang khalifah mempunyai tugas untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Lembaga atau institusi yang menjalankan tugas khalifah tersebut disebut khilafah, yang didefinisikan sebagai kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Institusi khilafah ini kemudian dijalankan oleh khalifah yang empat, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ditambah Al-Hasan bin Ali selama 6 bulan, yang seringkali kita kenal sebagai khilafah yang sesuai dengan metode kenabian atau minhajun nubuwah. Setelah Al-Hasan, kepemimpinan umat Islam dipegang Muawiyah bin Abu Sufyan di Damaskus. Menurut Al-Khamis, Muawiyah dapat menjalankan pemerintahan dengan begitu baik. Kepemimpinannya yang berlangsung selama 40 tahun dirasakan oleh rakyatnya begitu aman dan sejahtera. Hanya saja, di ujung masa jabatannya, Muawiyah berpandangan bahwa kekuasaan harus tetap dipegang oleh anaknya, Yazid, dengan alasan agar negara tetap stabil karena dipegang oleh orang yang kuat dan dipercayainya. Tentu saja, pada awalnya, kebijakan ini tidak dapat berjalan lancar karena ditolak sebagian besar sahabat Nabi. Ketika Marwan sebagai utusan Muawiyah berkhutbah di Madinah untuk meminta baiat penduduknya, ia menyampaikan, siapa saja yang menyelisihi Muawiyah dalam perkara pengangkatan anaknya sebagai khalifah, maka dia telah menyelisihi sunnah Abu Bakar dan Umar. Perkataan itu langsung disela oleh salah seorang putra Abu Bakar, yakni Abdurrahman bin Abu Bakar. Justru itu adalah sunnahnya Heraklius dan Kaisar Romawi. Demi Allah, sesungguhnya Abu Bakar tidak menjadikan jabatan khalifah untuk anaknya seorang pun, tidak pula seorang pun dari anggota keluarganya. Jadi, apakah kepemimpinan dinasti Umayyah dan dinasti-dinasti setelahnya termasuk Utsmaniyah masih bisa disebut sebagai khilafah? Memang, sedari awal Rasulullah sudah membedakan antara khilafah dan kekuasaan atau mulk yang dalam sejarah didominasi oleh dinasti dengan sistem putra mahkota. Terlebih lagi, dalam hadisnya yang lain Rasulullah menyampaikan, khilafah setelahku akan berlangsung selama 30 tahun. Setelah itu akan menjadi kekuasaan atau dinasti. Walau demikian, menurut Ibnu Khaldun, kekuasaan dinasti setelah masa Khulafaur Rasyidin masih bisa disebut sebagai khilafah karena ciri-ciri yang merupakan watak khas khilafah tetap ada pada dinasti-dinasti tersebut, yakni preferensi terhadap Islam serta mazhab-mazhabnya dan taat mengikuti jalan kebenaran. Perubahan nampak hanya pada pengaruh kendali dan kini berubah menjadi solidaritas sosial atau asabiyah dan pedang. Demikianlah situasi pada masa Muawiyah, Marwan, putranya Abdul Malik, dan sejak Khalifah Bani Abbas muncul hingga Ar-Rasyid dan sebagian putranya. Salah satu instrumen terpenting yang menjadikan penguasa-penguasa dinasti pasca Khulafaur Rasyidin tetap disebut sebagai khalifah adalah tetap eksisnya prosesi baiat sebagai metode khas pemilihan pemimpin dalam Islam. Tidak pernah ditemukan seorang khalifah yang menguasai kepemimpinan negara tanpa baiat. Pengambilan baiat bermacam-macam, kadang dari ahlul halli wal aqdi, kadang dari seluruh masyarakat, dan kadang dari seorang syekhul Islam. Kadang proses pengambilannya berlangsung buruk, tapi tetap dikategorikan sebagai baiat. Di samping itu, secara tekstual, hadis yang menyebutkan bahwa khilafah hanya berlangsung selama 30 tahun bertentangan dengan hadis lain. Misalnya, seperti hadis yang diriwayatkan Jabir bin Samurah, di mana Nabi menyebutkan bahwa sampai hari kiamat, umat Islam akan dipimpin oleh 12 orang khalifah dari Quraisy. Padahal, selama masa Khulafaur Rasyidin, hanya ada 5 orang khalifah termasuk Al-Hasan bin Ali. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud Nabi sebagai khilafah yang hanya berumur 30 tahun adalah masa Khulafaur Rasyidin, persis seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah. Khilafah Rasyidah setelahnya benar-benar berjalan selama 30 tahun, di mana kekuasaan Abu Bakar terentang selama 2 tahun, Umar selama 10 tahun, Utsman selama 12 tahun, Ali selama 5 tahun, dan digenapkan oleh kekuasaan Al-Hasan bin Ali selama 6 bulan sampai Rabiul Awal tahun 41 Hijriah atau 662 Masehi. Sementara setelah masa itu tetap dapat disebut sebagai khilafah, walau bukan khilafah ala minhajin nubuwah.
hingga akhirnya khilafah diresmikan runtuh pada tahun 1924. Ia belum tegak kembali hingga hari ini, dan kita tentu saja juga belum kembali dipimpin oleh seorang khalifah pun, yang tentu saja tak bisa disamakan dengan presiden, perdana menteri, maupun raja.